Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Winanda dengan NIM 859883257. Di sini saya akan mempresentasikan modul 11. Baiklah, masuklah kita ke dalam modul 11 dengan judul Karakteristik Warga Negara Indonesia dalam konteks individu yang berbhinneka tunggal ika. Kegiatan belajar 1. Warga negara yang cerdas. Konsep warga negara. Dijelaskan bahwa warga negara dibagi ke dalam dua golongan, yaitu 1. Yang menguasai atau yang memerintah, 2. Yang dikuasai atau yang diperintah. Warga negara yang menguasai haruslah memiliki kebajikan dan keutamaan, yakni sifat kebaikan dan kearifan. Sedangkan bagi warga negara yang dikuasai atau yang diperintah, kebijaksanaan dalam kearifan tidaklah begitu penting. Karakteristik warga negara yang cerdas. Terkait dengan kompetensi warga negara, seorang ahli yang bernama Ricky mengemukakan ada 6 kompetensi dasar, basic kompetensi warga negara, yaitu 1. Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, 2. Membina ketertiban, 3. Membuat keputusan, 4. Berkomunikasi, 5. Menjalin kerjasama, dan 6. Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas, civic intelligence, sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tidak terkecuali bangsa Indonesia, lebih-lebih bangsa Indonesia saat ini tengah berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang melanda bangsa kita. Meski diakui bahwa mewujudkan warga negara yang cerdas tidaklah mudah atau bersifat instan, melainkan memerlukan waktu dan proses yang relatif lama, karena hal ini berkaitan dengan aspek-aspek atau dimensi yang utuh, seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Kecerdasan warga negara meliputi dimensi-dimensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual. Nah, untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dilakukan dengan cara memberdayakan potensi dasar warga negara yang meliputi minat, dorongan, ingin tahu, dorongan ingin membuktikan sendiri, dorongan ingin menyelidiki, dan dorongan ingin menemukan sendiri. Baiklah, masuklah kita di kegiatan belajar 2. Warga negara yang partisipatif. Apa itu warga negara yang partisipatif? Warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun keamanan. Jadi, lingkup partisipasi itu meliputi partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi dalam bidang ekonomi, partisipasi dalam bidang budaya, dan partisipasi dalam bidang keamanan. Partisipasi politik. Apakah partisipasi politik itu? Dan bagaimana pentingnya partisipasi politik itu? Untuk memahami pengertian partisipasi politik akan dikemukakan pandangan para ahli, diantaranya Rush and Altop. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan sistem politik, yang mana disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara. Banyak contoh lain partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga negara, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berikut dikemukakan beberapa contoh perwujudan atau manifestasi partisipasi politik. 1. Mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah. Mengkritisi secara arif terhadap kebijakan pemerintah, yaitu setiap warga negara dituntut untuk senantiasa merespon dan mengkritisi berbagai kebijakan yang digulirkan pemerintah. Aktif dalam partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Lalu ada aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat.
Lembaga swadaya masyarakat sering disebut juga dengan ORNOP atau organisasi non-pemerintah. Merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan cara berpolitik. Lalu ada diskusi politik. Berbagai acara diskusi politik berjalan dengan sangat pesatnya. Tidak hanya karena bersifat diskusi dalam forum langsung, melainkan juga difasilitasi oleh media massa, terutama TV dan koran, yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat untuk melalui diskusi interaktif yang sengaja dikemas semenarik mungkin sehingga menarik minat keterlibatan masyarakat. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial warga negara erat hubungannya dengan kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai anggota masyarakat untuk terlibat atau ikut serta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat yang saling membutuhkan satu sama lainnya, merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari untuk memiliki dan melaksanakan partisipasi sosial. Nah, untuk memiliki dan melaksanakan partisipasi sosial, ada beberapa cara, yaitu 1. Membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik bantuan moral maupun material sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2. Turut serta membantu jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. 3. Tidak menjadi beban masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. 5. Turut menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat antara lain dengan ikut serta siskamling atau memberikan sumbangan untuk petugas keamanan. 6. Menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan masyarakat dengan cara mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Partisipasi dalam bidang ekonomi. Jika partisipasi politik berkenaan dengan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses dan kegiatan politik, maka partisipasi ekonomi berkaitan dengan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa. Nah, ada beberapa contoh partisipasi dalam bidang ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mensosialisasikan gerakan menabung untuk jaminan kehidupan masa yang akan datang yang lebih baik dan cerah. 4. Menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan warga masyarakat lain yang lebih membutuhkan. 5. Bagi pejabat publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan atau kepentingan sendiri dan kepentingan keluarga serta kerabat terdekat. 6. Jika mungkin, untuk menghimpun modal untuk kepentingan membangun lapangan kerja baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga untuk mengurangi angka pengangguran. 7. Mengembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship melalui berbagai usaha mandiri yang kokoh dan percaya. Partisipasi dalam bidang budaya. Keanekaragaman dan kekayaan budaya bangsa Indonesia sudah tentu harus dijaga dan dilestarikan, bahkan harus dikembangkan lebih baik lagi. Tujuannya dapat dicapai karena warga negara berperan serta atau terlibat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa itu. Ada beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan partisipasi dalam bidang budaya, yaitu 1. Menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme. 2. Mencintai budaya lokal dan nasional. 3. Melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menyokong pengembangan budaya daerah. Masuklah kita di kegiatan belajar 3, yaitu warga negara yang bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tanggung jawab, sebagaimana dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab itu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Warga negara yang bertanggung jawab
berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tanggung jawab, sebagai warga negara dipandang penting untuk mengetahui ruang lingkup warga negara yang harus diemban dan dilaksanakan setiap warga negara, yaitu ada tanggung jawab pribadi seperti tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab sosial, seperti tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku yang dipancari keimanan dan ketakwaan terhadapnya, seperti dalam berhubungan atau berinteraksi sesama warga negara dalam kehidupan masyarakat. Dengan melaksanakan tanggung jawab dan konsisten, maka diyakini kehidupan masyarakat akan berjalan secara tertib, aman, damai, serta penuh dinamika. Pemanfaatan teknologi harus dipertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal, agar teknologi tersebut justru tidak merusak alam lingkungan kita. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan hak dan kewajibannya terhadap warga negara sebagaimana dituangkan dalam landasan konstitusional negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sebab tanggung jawab merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. Warga negara yang bertanggung jawab berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajiban sesuai dengan cara dan aturan yang berlaku. Adapun lingkup bertanggung jawab warga negara meliputi tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Masuklah kita di kegiatan belajar 4 dengan judul Warga Negara yang Religius dan Penuh Toleransi. Nah, di kegiatan belajar 4 ini dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk religius. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai alam jagat raya, beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Ada juga pengertian warga negara religius. Dapat kita pahami bahwa warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pentingnya warga negara yang religius dan penuh toleran untuk diwujudkan menyangkut agama, bahasa, ras, etnis, golongan politik, maupun budaya, mengatakan bahwa keanekaragaman tersebut sebagai ciri unik masyarakat dan bangsa Indonesia yang dapat memberikan kekayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut pada satu sisi merupakan faktor positif apabila perbedaan tersebut mampu dimanfaatkan atau dikelola dengan baik sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan bangsa. Namun, pada sisi lain merupakan faktor negatif apabila keragaman tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai kerawanan dan perpecahan yang potensial mengancam integrasi bangsa. Pentingnya suatu toleransi. Dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi menjadi ke dalam 2 jenis, yaitu toleransi agama, toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah, sedangkan toleransi sosial yakni toleransi yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan dengan tegas bahwa bangsa Indonesia adalah berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, harus tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara serta penyelenggara negara untuk bersikap religius dan penuh toleransi. Hal ini dilatar belakangi fakta sosial masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Warga negara yang religius dan penuh toleransi diwujudkan dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesama warga negara, lingkungannya, serta pemerintah atau negaranya.